Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya Dioseta. Kisah yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dari sudut pandang Danan. Secepat mungkin kami melintasi hutan untuk mencapai sebuah desa tempat kami akan menunggu Mas Jagat dan Mas Dirga. Dengan mobilnya, Mas Jagat tidak akan bisa mencapai warung Bajajang. Desa inilah tempat terdekat untuk kami kembali ke hutan, menyusul Gama dan yang lain. Sebuah gapura berdiri tegak menyambut kedatangan kami. Nama desa Lewi Jajar terpampang di gapura tersebut. Tapi, ada yang aneh dengan desa kecil ini. Baru saja azan maghrib berkumandang, namun sudah tidak ada satupun orang yang terlihat di jalan. Gak ada suara manusia sama sekali, Nan. Cahaya menajamkan pendengarannya dan sama sekali tidak menemukan suara langkah kaki maupun aktivitas warga desa. Pintu-pintu rumah terkunci, tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Ucapku menyadari tentang keadaan di sekitarku. Kami melihat keadaan sekitar dan menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di desa ini. Warga desa ini sepertinya sudah mengungsi. Sepertinya desa ini juga salah satu tempat yang terkena serangan. Aku sependapat. Ada begitu banyak bendera kuning yang terpasang di beberapa gang. Ini menandakan sebelum mereka pergi, sudah banyak warga yang meninggal. Ada beberapa sisa noda darah di dinding-dinding bangunan yang sebagian sudah dibersihkan. Aku pun berpikir, ada berapa banyak lagi desa yang terkena imbas dari ulah keluarga Ningrat. Semoga saja banyak warga desa ini yang selamat. Cahyo merasakan sesuatu. Ia memanjat ke tiang rumah dan menaiki salah satu atap rumah. Sepertinya kita mendapatkan pelakunya. Cahyo menunjuk ke salah satu arah. Aku menoleh ke sebuah jalan yang cukup besar dan mendengar langkah kaki mendekat. Aku mendengar suara geraman yang mengerikan. Itu seekor macan atau harimau putih. Sosok itu berbelok ke arah kami dan menunjukkan wajah yang mengancam. Hati-hati, Nan, ucap Cahyo yang segera melompat turun dan menghampiriku. Aku menelan ludah melihat sosok harimau yang bertubuh besar dengan warna putih dan memiliki luka di dahinya. Jelas makhluk ini bukan hewan buas, dia adalah makhluk jadi-jadian. Keris Raga Sukma sudah tergenggam di tanganku. Cahyo sudah memanggil kekuatan Wanasura, namun saat sosok itu mendekat, tiba-tiba aku tidak lagi merasakan ancaman. Kami tetap waspada, namun sosok itu melewati kami begitu saja. Kami pun membuka jalan dan membiarkan hewan itu meninggalkan desa menjauhi kami. Sepertinya bukan makhluk itu yang keladinya. Benar, mungkin saja justru makhluk itu yang membereskannya. Aku dan Cahyo terus menatap ke macan putih besar itu. Saat semakin jauh, samar-samar terlihat sosok macan itu berdiri dan berjalan dengan dua kaki, seolah menjelma menjadi manusia dan menghilang. Seketika aku dan Cahyo saling bertatapan. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari kami mengenai sosok itu. Satu hal yang kami harap, semoga dia tidak akan menjadi musuh kami. Di tengah kecemasan kami, suara berisik knalpot mobil pickup tua yang mendekat adalah sebuah hal yang baik. Kami pun segera berlari menghampiri mobil itu dan menghentikannya tidak jauh dari gapura pintu masuk. Danan! Mas Jagat segera menghampiriku dan Cahyo seolah sudah memahami urgensi permasalahan ini. Dirga? Abah? Sambut Cahyo yang tidak menyangka bahwa Abah akan ikut dengan mereka. Kita bicarakan nanti. Jelaskan apa situasinya pada Jagat dan apa yang harus ia lakukan. Aku pun menceritakan tentang seseorang bernama Kimpul atau Raden Rahardian yang sedang diincar oleh salah satu pimpinan keluarga Ningrat yang bernama Raden Sengkuni. Kemampuan panglurunya menjadi kartu untuk Raden Sengkuni menjadi yang terkuat di antara keluarga Ningrat untuk menduduki tahta.
Bila Raden Sengkuni berhasil merebut tahta itu dan melakukan ritual, ia akan mampu membangkitkan kutukan yang bisa menghabisi ratusan dan bahkan ribuan nyawa dalam waktu singkat. Siti Kawaruhan? Tanya Jagat. Aku mengangguk dan menyerahkan potongan kayu bertuliskan aksara Jawa kuno kepada Mas Jagat. Ia pun mengambil posisi duduk bersila dengan meletakkan potongan kayu itu di antara kedua telapak tangannya. Keringat menetes dari pelipis Mas Jagat. Matanya terpejam tidak tenang. Sepertinya ia merasakan sesuatu yang tidak baik. Sepertinya pemuda yang kau maksud berhasil, ucap Mas Jagat. Maksudnya apa, Mas? Mas Jagat menceritakan bahwa ia berhasil menemukan sisi alam gaib yang dimaksud oleh kami. Dan ia melihat pemuda itu seorang diri. Pemuda itu berhasil mengalahkan lawannya, sosok bertopeng hitam. Ia tidak bisa keluar dari alam itu. Sepertinya aku hanya perlu menjemputnya. Kami sedikit bernapas lega mendengar ucapan itu. Kali ini ia berdiri dan mencari tempat yang cukup lapang. Ia pun menggenggam potongan kayu itu dengan membacakan aksara yang tertulis di antaranya. Aku pergi dulu, ucapnya bersamaan dengan munculnya pusaran hitam, sama seperti saat keling menculik Kimpul dari hadapan kami. Mas, hati-hati, jangan lengah. Mas Jagat mengangguk dan pergi meninggalkan kami masuk ke dalam pusaran itu. Kami pun menunggu dengan cemas tanpa tahu apa yang terjadi di tempat yang dimasuki oleh Mas Jagat. Abah, kenapa Abah sampai ikut ke sini? Tanyaku penasaran dengan kedatangan Abah. Firasat Nadanan, Abah merasa ada yang harus Abah lakukan. Kita akan tahu saat menuju reruntuhan nanti. Sebenarnya aku belum bisa menerima jawaban itu. Tapi Abah begitu yakin. Ia bahkan membawa sebuah kujang pusaka yang dulu pernah ia gunakan saat membantu kami ke kediaman sisa-sisa Trah Dharma Wijaya. Tubuhmu banyak luka, sepertinya terjadi sesuatu. Cahyo tersadar dengan luka yang banyak di tubuh Dirga. Walau sudah diobati, luka itu tetap terlihat dengan jelas. Iya Mas, sepertinya ada hubungannya juga dengan apa yang Mas Cahyo dan Mas Danan hadapi. Dirga pun menceritakan dengan singkat kejadian di desanya saat ada seorang anak gadis yang diculik oleh sosok yang kami duga adalah pecahan Sukma Baron. Ia juga bercerita sebelum ke tempat ini, ia diserang oleh orang-orang yang mengaku sebagai pendekar dari Trapaku Jagar yang bangkit kembali. Aku dan Cahyo benar-benar tidak habis pikir, akan ada berapa desa atau berapa tempat lagi yang akan terimbas bencana ini. Terdengar suara seseorang terjatuh dari salah satu sisi desa. Kami segera berlari dan mendapati Mas Jagat telah kembali dari pusaran hitam itu. Ada seseorang bersamanya. Kami memastikan bahwa orang itu adalah Kimpul. Kimpul? Aku dan Cahyo segera menghampirinya dan mendapati banyak luka di tubuhnya. Ia terlihat begitu lelah hingga sulit untuk berdiri. Tapi walau begitu ia masih terus menggenggam sebuah pisau pusaka yang kami tahu bahwa itu adalah pusaka kerangkeng Sukmo yang berbahaya. Aku gagal, ucap Kimpul lemas. Gagal? Kamu berhasil mengalahkan Keling seorang diri kan? Itu hal baik. Balasku yang segera mendudukannya di salah satu teras rumah. Kimpul menggeleng, air mata mulai menetes di pipinya, wajahnya begitu frustasi. Benar, aku mengalahkan Keling, tapi aku gagal melindungi ilmu pangweruhku. Ilmuku sudah direbut. Mendengar ucapan itu aku dan Cahyo pun terdiam. Kami tidak bisa berbicara apapun dan tidak bisa menyalahkan Kimpul atas apapun. Ia benar-benar sudah melakukan apa yang ia tidak biasa. Aku pun memutuskan untuk duduk di sampingnya untuk menemaninya. Bapak saya pernah bilang, kalau saya tidak bisa bertarung tanpa pusakaku, itu artinya aku memang tidak pantas memilikinya. Kimpul menatapku mencoba mencerna apa yang aku katakan. Maksudku, tanpa pangweruhmu, kamu tetap Raden Rahardian. Tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali kau yang memutuskan untuk menyerah. Kimpul mengusap air matanya dan menatap pusaka kerangkeng Sukmo di tangannya. Walaupun aku bisa bertarung, tapi Raden Sengkuni akan menjadi tidak terkalahkan dengan pangweruhnya di tangannya. Kini giliran Cahyo yang mendekat ke arah Kimpul. Ia menepuk pundaknya berusaha menenangkannya. Pak Lek pernah bilang, tidak semua hal di dunia itu bisa kita cegah. Itu namanya takdir. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan masalah tanpa jalan keluar. Kita cuma perlu menghadapinya saja dengan semua yang kita miliki, ucap Cahyo.
Mendengar ucapan Cahyo, Kimpul menarik nafas menenangkan pikiran. Sepertinya ucapan Cahyo sedikit membuatnya lebih tenang. Istirahat dulu. Sepertinya ada teman kalian yang membutuhkan pertolongan Danan dan Cahyo, ucap Jagat pada Kimpul, Abah, dan Dirga. Sepertinya kami mengerti maksud Mas Jagat. Ia merasakan keberadaan lain yang sedang bertarung di hutan. Kami pun bergegas mengikuti langkah Mas Jagat. Jul, emangnya Pali pernah ngomong gitu? Bisiku pada Cahyo sambil mengikuti Mas Jagat yang menggunakan ilmu lintas jagatnya. Ya ndak lah, ora mungkin. Aku ikut-ikutan aja. Masa kamu ngasih wejangan? Akunya enggak. Harga diri nih. Balas Cahyo dengan raut wajah yang mulai membuatku kesal. Asem gue, bisa-bisa nih. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba kami memasuki alam yang berkabut. Jagat memimpin jalan mengikuti suara raungan dan pertarungan. Di sana. Benar, dari balik kabut terlihat ratusan kelelawar berterbangan mengikuti perintah sosok yang lebih besar. Lawo Irang. Biar aku saja, Nan. Cahyo berlari lebih dulu dengan semangat. Sepertinya ia tidak sabar untuk ikut dalam pertarungan itu. Wanasura. Dengan sekali lompatan, Cahyo sudah tiba di hadapan makhluk berwujud manusia kelelawar besar itu. Brak. Mamang Gondrong, terima itu. Teriak Cahyo yang mengarahkan pukulannya ke arah Budi yang tengah sibuk menghalau kelelawar yang mengalihkannya dan Meong Hideng yang mereka panggil. Berisik. Memangnya kau tanpa berteriak kepalamu bisa botak? Umpat Budi membalas Cahyo sembari menangkap siluman Lawo Ireng yang terpental oleh serangan Cahyo. Dengan beringas Budi menggunakan kesempatan itu untuk merobek sayap dari makhluk besar itu dengan pisaunya hingga terkoyak dan meneteskan darah. Jangan sadis-sadis, Mang, teriak Cahyo yang berlari menghampiri Budi. Merasa terancam, siluman itu mengeluarkan suara yang tidak dapat kami dengar, namun benar-benar membuat kepala kami begitu sakit. Sial. Cahyo dan Budi tidak mampu menahan rasa sakit itu hingga siluman itu memiliki kesempatan untuk terbang dengan sayapnya yang terkoyak. Gama, kalian gak apa-apa? Ucapku menghampiri Gama sembari menahan rasa sakit dari suara gelombang siluman itu. Enggak apa-apa. Kami malah berhasil menolong warga desa kami. Aku tidak menyangka dengan apa yang mereka lakukan. Sepertinya mereka memancing siluman itu untuk menunjukkan tempat di mana mereka menyimpan korban-korbannya. Jul, jangan lama-lama. Aku sudah menggenggam keris Raga Sukma di tanganku. Suara kerincing gelang Gengge juga sudah terdengar bersama hentakan kaki Gama. Dalam wujud roh, aku melesat sekuat tenaga menyerang satu sayap siluman itu hingga ia tidak lagi bisa terbang dengan sempurna. Cahyo menggunakan kesempatan itu dengan melompat dan menghantamkan siluman itu ke tanah. Siluman itu mengerang kesakitan, namun itu baru awal. Budi segera menangkap kembali siluman itu dan kali ini ia benar-benar memutilasi sayapnya dan membuangnya. Sekali lagi gelombang itu menyakiti Budi. Lawo Ireng itu berusaha melarikan diri dengan mengelilingi tubuhnya dengan ratusan kelelawar. Namun baru saja beberapa langkah melewati Budi, cakar dari makhluk berwujud kucing hitam besar sudah menantinya dan membelah tubuh siluman itu menjadi dua. Tubuh siluman Lawo Ireng itu pun berserakan tidak berdaya di hadapan kami. Selesai. Ya, terima kasih. Dengan bantuan kalian, kita bisa mengalahkan dia lebih cepat. Budi dan Cahyo pun menghampiri kami, sementara Mas Jagat masih mengumpulkan tenaganya untuk membawa kami kembali ke desa Lewi Jajar untuk kembali berkumpul bersama Kimpul. Bang, tadi kenapa sayapnya dirobekin? Siapa tahu dipakai sama Mamang Gondrong nanti bisa terbang. Yang terbang, kepalamu, mau? Umbat Budi. Cahyo merespon ucapan itu dengan tawa sembari bersembunyi di belakang Gama. Aku menggeleng melihat tingkah Cahyo yang tidak pernah puas menggoda Budi. Sepertinya ada kecocokan aneh di antara mereka. Danan, Gama memanggilku dan memberi isyarat ke arah langit. Kenapa, Gam? Aku menoleh ke arah di mana Gama menunjuk. Aneh, walau siluman Lawo Ireng itu sudah mati, tapi masih banyak ratusan kelelawar yang berterbangan tanpa henti di langit hutan ini. Kelelawarnya tidak pergi. Aku mengangguk dan meminta semua untuk waspada. Jagat pun meninggalkan posisinya dan mendekat ke arah kami. Ada yang mendekat. Kami berlima pun semakin waspada dan mendapati sosok yang terbang ke arah kami dan menjadi satu dengan kelelawar-kelelawar itu. Siluman Lawo Ireng lagi? Tanya Cahyo yang menyadari keberadaan sosok itu. Benar,
Itu siluman yang serupa, namun tubuhnya jauh lebih besar dengan beberapa banaspati berada di punggung. Bukan, dia berbeda. Makhluk ini jauh lebih berbahaya. Ucapku mengikuti firasatku. Makhluk itu terbang di atas kami bersama seluruh kelelawar mengitarinya. Siluman bodoh, menjaga tumbal saja tidak becus, ucap sosok lawa ireng itu. Bicara, makhluk itu bisa bicara. Tidak seperti siluman lawa ireng sebelumnya. Lari, lari Nan, dia berbahaya. Jagat terlihat cemas dan segera menarik kami semua. Kami segera menuruti firasat Mas Jagat dan memasuki gumpalan kabut yang ia panggil dengan ilmunya. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Sekilas siluman lawa ireng raksasa itu menggunakan api di punggungnya untuk menyelimuti tubuhnya. Dalam hitungan detik, hawa berubah menjadi sangat panas, hingga beberapa pohon terbakar dalam sekejap. Lari, jangan menoleh, teriakku yang menyadari kemungkinan apa yang akan terjadi. Kami berlari secepat mungkin, dan setelah berlari beberapa saat tiba-tiba kami tiba di sekitar rumah-rumah kayu di desa kecil yang sudah kami kenal. Tepat setelah gerbang gaib Mas Jagat tertutup, tiba-tiba dari kejauhan terlihat salah satu sisi hutan yang berada di bukit terbakar dengan begitu cepat. Begitu besarnya api itu hingga terlihat dari desa yang berada jauh di luar hutan. Gila, itu ulah makhluk itu, tanya Cahyo. Tidak salah lagi. Abah, Dirga dan Kimpul menghampiri kami yang tengah terpaku menatap salah satu sisi bukit yang terbakar. Itu alas Rawa Sukmo. Sebagian hutan itu terbakar begitu saja, ucap Budi menyadari posisi tempat kami. Bagaimana bisa, Mas? Dirga cemas melihat pemandangan itu. Ulah siluman. Ada siluman lawa ireng raksasa dengan beberapa banaspati di punggungnya. Aku melihat bagaimana ia menggunakan api itu untuk menghanguskan hutan itu hanya dalam beberapa menit. Mendengar ucapanku, Dirga dan Abah tidak mampu berkata-kata. Rupanya makhluk seperti itu yang akan kita lawan. Kimpul mendekat ke arahku dengan wajah pucat. Siluman lawa ireng raksasa, banaspati di punggung. Ya, kenapa Pul? Itu wujud siluman Raden Sengkuni. Ia pasti tengah mengeksekusi tumbalnya, jelas Kimpul cemas. Aku dan Cahaya saling bertatapan. Raden Sengkuni, rupanya itulah sosok yang mengutuk desa Dawu Ilir dengan jenggesnya. Aku tidak menyangka ia semengerikan itu. Setelah mengeksekusi tumbalnya, ia pasti akan keruntuhan untuk melakukan ritual. Setelahnya, ia tidak akan bisa dikalahkan. Dengarkan omongan Kimpul. Berarti sekarang Raden Sengkuni masih bisa dikalahin. Bukan itu maksudku. Benar, kita hanya harus mengalahkan Raden Sengkuni sebelum ia selesai melakukan ritual kan? Tambah Gama. Tapi Kimpul tidak bisa mengerti maksud kami. Kami hanya berusaha mengambil kemungkinan terbaik dari ucapan Kimpul. Sebelum ritual itu selesai, kami masih punya kesempatan untuk mengalahkan Raden Sengkuni dan menghentikan ini semua. Sosok siluman lawa ireng terlihat mendarat dan berubah wujudnya kembali sebagai manusia. Ia mengenakan pakaian jas kebanggaannya dan berjalan menuju altar. Ada begitu banyak mata yang mengawasi dan mengancam keberadaannya, tapi dalam sekejap mereka menyadari sesuatu. Tidak mungkin, ia mendapatkan ilmu Pangwro itu, ucap salah satu utusan Trahningrat lain yang bersembunyi. Mundur, dia semakin berbahaya. Dalam sekejap keberadaan orang-orang yang memata-matai runtuhan itu mulai menarik diri. Kenapa kalian pergi? Seharusnya kalian menemaniku hingga menyelesaikan ritual. Aku butuh lawan untuk menguji ilmuku nanti, ucap Raden Sengkuni yang berjalan dengan sombong menuju sebuah kursi batu besar di runtuhan itu. Dia sudah gila. Mendengar ucapan itu, senyum di bibir Raden Sengkuni menghilang begitu saja. Ia pun berhenti sejenak dan melihat sekitarnya. Dengan sempurnanya ilmu yang kumiliki sekarang, artinya aku pantas menduduki tahta ini. Apabila ada yang keberatan, lawan aku sekarang. Terlihat beberapa pendekar dari berbagai trah bersembunyi di sana. Mereka tidak lemah, namun melawan Raden Sengkuni dengan kemampuan Pangwro-nya jelas-jelas sebuah tindakan bunuh diri. Raden Sengkuni pun berjalan dan kembali tertawa. Kini ia duduk di singgasana batu di runtuhan candi itu dengan puas. Dari tempat itu, ia bisa melihat sebuah gunung di hadapannya
dan beberapa reruntuhan yang terdapat berbagai ukiran yang sepertinya memiliki arti tersendiri. Ia memperhatikan dan membacanya dengan ilmu kebatinannya. Dalam waktu sekejap ia tertawa begitu puas. Aku dapatkan kekuatan untuk menaklukkan segalanya. Ritual ini akan membangkitkan apa yang ingin kumiliki, sebuah kutukan. Sebuah kutukan yang membuat perapalnya menjadi yang terkuat. Kutukan Sewu Lelembut. Rasa kecewa muncul dari setiap orang-orang suruhan Trahningrat yang mengawasi tempat itu. Mereka semua memutuskan untuk mundur dan bersiap dengan apa yang akan Raden Sengkuni lakukan pada terah mereka setelah menguasai kutukan itu. Lebih baik kita persiapkan segala cara untuk menjauh dari Raden gila itu, ucap salah seorang mata-mata yang bergegas menjauh. Yang terkuat di Trahningrat, ilmu Pangweruh, kutukan Sewu Lelembut. Tidak ada yang cukup bodoh untuk berani melawannya. Seluruh Trahningrat gentar dan memutuskan untuk menjauh sejauh mungkin dari sosok bernama Raden Sengkuni itu. Tapi ada sosok yang tidak mundur dari tempat itu. Ia mengawasi Raden Sengkuni dari dalam hutan. Tidak seorang diri. Ia di sana bersama pasukannya yang belum disadari oleh Raden Sengkuni. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Di mata seorang manusia yang jumawa, sosok itu hanyalah seekor kera kecil yang terlihat lemah. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa keberadaannya di sana memimpin begitu banyak pasukan yang mematikan. Angin dingin berembus begitu kencang menerpa wajah Cahyo yang tengah berdiri di atap kereta yang tengah berjalan kencang menembus malam. Panjul, aku nyusul, teriak Danan dari perbatasan gerbong. Tapi ucapannya itu belum terwujud dengan keberadaan penumpang kereta yang berkerumun mengarah padanya. Gak usah Nan, biar aku yang ngurusin demit ini. Kamu cari cara untuk menyadarkan orang-orang itu dan menghentikan kereta ini saja. Keadaan benar-benar di luar kuasa Danan dan Cahyo. Perjalanan yang mereka harapkan bisa menjadi waktu untuk sejenak istirahat malah merupakan mimpi buruk yang harus dihadapi. Semua itu dimulai dengan kemunculan sosok yang mengaku bernama Ki Tunggul Pati yang muncul di kereta tanpa mereka sadari. Dalam hitungan menit saja seluruh penumpang di kereta itu dikuasai oleh setan-setan gentayangan pengikut Ki Tunggul Pati. Mereka semua tidak sadarkan diri dan nyawa mereka berada dalam bahaya. Seluruh penumpang kereta ini sudah ditakdirkan menjadi tumbalku. Tidak ada gunanya kalian melawan, ucap Ki Tunggul Pati dengan seringaian yang bengis. Ia yang sebelumnya berwujud kakek-kakek kini berubah menjadi sosok bertangan empat yang panjang dan bergerak menyerupai seekor laba-laba raksasa. Ia mencengkram satu gerbong dengan tangan dan kakinya yang panjang untuk menghadang Cahyo di atap kereta. Jangan bercanda, Cahyo mengepalkan tangannya. Ia tidak langsung memanggil Wanasura, tapi menggunakan ajian penguat raga dan menghantamkan pukulan ke arah wajah Ki Tunggul Pati. Ki Tunggul Pati tahu ia tidak bisa menahan serangan Cahyo yang melesat cepat karena ukuran tubuhnya. Tapi ia meludahkan cairan hitam yang sanggup melelehkan benda ke arah Cahyo. Beruntung Cahyo menyadarinya dan memilih menyingkir. Sementara itu dari sisi gerbong sebelah, tangan panjang melesat ke arah Cahyo. Ia hendak menghindar, tapi gumpalan cairan hitam yang diludahkan Ki Tunggul Pati juga mengarah kepadanya. Cahyo tidak bisa menghindari keduanya. Pak! Cahyo terkena telak pukulan itu dan terpelanting beberapa meter hingga tubuhnya membentur sisi antena kereta. Beruntung ajian penguat raga mengurangi rasa sakit, sempat ia rapalkan. Dan tangannya mencengkeram atap kereta sehingga ia tidak jatuh. Cahyo terbatuk dan mengeluarkan darah. Sial. Kali ini Cahyo bergegas bangkit, tapi Ki Tunggul Pati sudah lebih dulu berada di dekatnya dan menghunuskan kuku-kuku tajamnya dari ketiga tangannya untuk menembus tubuh Cahyo. Sayang sekali, kau terlalu berbahaya untuk kujadikan tumbal, Ki Tunggul Pati terkekeh. Jangan harap. Karena tidak punya pilihan lagi, dengan sekuat tenaga Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan memukul sisi gerbong di sampingnya hingga gerbong itu hampir terjatuh miring. Ki Tunggul Pati kehilangan pijakannya dan oleng. Kaulah yang harus kembali ke kuburanmu, herdik Cahyo yang telah berhasil mau kembali ke atap dan menghantamkan sebuah pukulan yang dengan cepat ditangkis dengan tangan panjang Ki Tunggul Pati yang tampak kian geram. Pertarungan sengit terjadi di atap kereta. Sesekali Cahyo harus memperhatikan sisi di hadapannya untuk memastikan ia berada di posisi yang tepat
Untuk merunduk di terowongan atau melompati kabel listrik, ia pun tidak bisa salah bijak. Sementara itu Danan tidak henti-hentinya membacakan amalan putih untuk menenangkan roh yang merasuki penumpang kereta. Sayangnya, kondisi Danan tidak lebih baik. Ada puluhan orang mengerumuninya dengan niat membunuh dan ia tahu tidak mungkin bisa melawan atau menyakiti penumpang kereta yang juga merupakan korban. Satu persatu penumpang mulai pulih, tapi roh gentayangan lain langsung merasuki mereka lagi. Seperti pekerjaan yang tidak habis-habisnya, yang Danan khawatirkan adalah sang masinis dan semua awak kereta yang belum jelas nasibnya. Itu artinya kereta berjalan tanpa kendali. Entah berapa lama kereta ini akan bertahan. Mana yang akan muncul lebih dulu di hadapan mereka? Perpindahan rel, jalur buntu, atau kereta yang berpapasan dengan mereka? Biar bagaimanapun Danan dan Cahyo harus segera mengambil keputusan dan menyelesaikan pertempuran di kereta. Namun tidak semudah yang mereka kira. Ada orang-orang yang harus mereka hubungi untuk ikut membantu menghadapi apa yang sedang terjadi di Astana Giridhanyang. Mereka sepakat bahwa mereka akan mencari bantuan dari timur, sementara Jagat dan Dirga akan mencari bantuan dari barat. Gama, Budi, dan Kimpul pun melakukan hal yang sama saat melihat apa yang tengah terjadi di Astana Giridhanyang. Tentang sosok yang sedang melakukan ritual penyempurnaan untuk menguasai kutukan Sewu Lelembut. Satu malam sebelumnya, api yang membakar alas Rawa Sukmo semakin membesar seolah belum puas melahap pepohonan di hutan bukit itu. Jalan menuju Astana Giridhanyang semakin terbuka lebar. Danan dan yang lain tidak mengerti kejadian itu adalah hal yang mempermudah mereka atau justru berbuntut bencana lainnya. Bajajang. Cahyo teringat akan keberadaan warung Bajajang yang berada tidak jauh dari alas Rawa Sukmo. Astagfirullahaladzim, ucap Gama yang juga teringat keberadaan Bajajang. Mereka pun bergegas meninggalkan desa Lewi Jajar dan berlari menuju perbatasan alas Rawa Sukmo. Tujuan mereka adalah sebuah warung yang hanya dihuni oleh seorang pria gaek bernama Bajajang. Mereka harus menyelamatkannya. Asap yang mengepul dan membumbung tinggi dari kebakaran hutan mulai mengganggu pernafasan dan pandangan. Dengan kain baju seadanya, mereka menutupi hidung untuk melindungi diri dari asap yang semakin mengepul. Bajajang! Bajajang! Cahyo dan yang lain berteriak sepanjang jalan menyisir kemungkinan Bajajang sudah berlari terlebih dahulu melewati jalur lain. Namun ternyata mereka salah. Api nyatanya sudah menjalar hingga keluar alas Rawa Sukmo. Warung yang terlihat dari pandangan mereka mulai dimakan api yang merambat dari sisi hutan. Namun Danan dan yang lain bernapas lega saat melihat seseorang tengah memandang dari jauh bangunan sederhana yang terbuat dari kayu, tengah terbakar sedikit demi sedikit. Bajajang tidak apa-apa. Danan akhirnya tiba di hadapan Bajajang. Ia memeriksa tubuh kakek itu yang masih terpaku melihat warungnya perlahan tandas dimakan si jago merah. Namun Bajajang masih terpaku dengan pemandangan di hadapannya. Rautnya sedih dan matanya memerah. Air mata menetes di pipi Bajajang. Matanya memantulkan kobaran api yang menggilas atap warung yang terbuat dari daun kelapa. Ia masih tidak merespon ucapan Cahyo. Ini kami, Ikhlaskan warungnya saja dulu. Kita cari tempat aman. Bajajang akhirnya menggeleng dan melihat semua orang yang menghampiri dirinya. Ia menarik nafas yang panjang dan bermuatan duka mendalam. Saat aku mendengar adanya ramalan hutan ini akan terbuka ketika tahta Astana Giridhanyang terisi, aku tidak pernah menyangka dengan seperti inilah cara hutan terbuka. Ucapnya keluh. Benar, tidak ada yang menyangka, tambah Kimpul yang menepuk pundak Bajajang. Bajajang menoleh pada Kimpul sebentar. Matanya yang sendu sedikit berbinar mendapati lelaki itu selamat dari Siti Kawaruhan. Tujuan kita bukan keluar dari hutan. Tujuan kita harus menuju Astana Giridhanyang untuk benar-benar menyelesaikan semua, ucap Bajajang pelan. Benar, kami akan ke sana. Mungkin Bajajang, Aba dan Dirga bisa mencari tempat yang aman untuk kembali ke desa Lewi Jajar. Sementara kami menuju Astana Giridhanyang. Bajajang menggeleng. Tidak, kita harus ke sana saat ini. Kita harus menyaksikan apa yang terjadi dan menghentikan sebelum semuanya terlambat. Sudah Bajajang, biar saya temani kembali ke desa Lewi Jajar. Mereka mengerti kok apa yang mereka hadapi.
Danan menoleh ke arah Bajajang dan mengangguk memberikan isyarat bahwa mereka akan baik-baik saja. Namun Bajajang tampak ragu sebelum benar-benar melihat anggukan yang lain. Saya mengenali Bajajang. Ada yang harus kita bahas di desa. Sepertinya Abah mulai mengetahui tujuannya untuk ikut ke tempat ini, ucap Jagat pada Dirga. Dirga mengiyakan. Ia lebih memilih untuk ikut dengan Danan dan yang lainnya menuju Astana Giridanyang. Urusan Bajajang ia mempercayakan ayahnya. Bah, Dirga ikut sama Mas Danan ya. Ada sesuatu yang harus Dirga pastikan. Dirga berkata dengan penuh keyakinan. Ya, jangan gegabah. Jaga diri kamu. Abah juga hati-hati. Danan memandang Dirga. Kita berangkat sekarang. Dirga lalu ikut berkumpul bersama Danan dan yang lainnya. Mereka segera berlari menyusuri sisi hutan yang sudah habis dilalap api sambil memastikan jalur yang mereka lewati aman. Sepanjang trek hutan, ombak api yang menjalar terus menyisir sekitarnya. Angin yang berembus membiaskan hawa panas. Gila, hutan sebesar ini bisa dibakar dalam sekejap begini. Yang lain juga merasakan keheranan yang sama, kecuali Budi yang hanya memandang lurus permukaan tanah hutan yang syarat akan abu yang berterbangan. Kali ini Cahyo tidak berani mengusik Budi. Wajah Budi terlihat begitu geram. Menghancurkan hutan yang merupakan tempat yang sangat Budi jaga benar-benar menyulut amarahnya. Lebih cepat, teriak Kimpul yang tahu-tahu berada paling depan. Danan dan Cahyo menyadari mereka tidak sendiri. Ada beberapa sosok di sekitar mereka yang bermunculan dari balik pepohonan seperti mengisyaratkan ke arah mana mereka terus berlari. Mereka adalah sekumpulan kera-kera kecil yang Cahyo tahu persis adalah teman-teman Kliwon. Kera-kera itu menyibakkan ranting-ranting yang terbakar untuk membuka jalur. Mereka menghabiskan jalur hutan yang mulai habis terbakar sampai pada reruntuhan yang kemunculannya telah menenggelamkan satu desa. Astana Giridanyang. Jadi ini tempatnya? Tanya Gama. Tidak salah lagi, tempat ini yang pernah muncul di Pangweruhku. Cahyo menaiki salah satu sisa pohon tertinggi yang telah hangus terbakar dan matanya mengilatkan amarah. Budi menyusul di bawahnya dan memberi reaksi yang sama. Sudah jelas hal mengerikan yang mereka lihat. Apa hanya yang tanah para pendekar? Tempat ini lebih tepat disebut dengan tanah terkutuk. Hardik Cahyo. Danan, Gama dan Kimpul maju sedikit lebih jauh ke salah satu dataran yang lebih tinggi permukaannya. Dari situ mereka baru menyadari apa yang sebenarnya dilihat oleh Cahyo dan Budi dari atas sana. Entah berapa banyak jumlah mayat bergelimpangan di reruntuhan itu, nyaris tidak terhitung karena bertumpuk-tumpuk berbentuk bukit. Mayat-mayat itu bukan jasad orang yang baru mati, ada yang sudah membusuk dipenuhi belatung dan burung bangkai. Ada yang menyisakan tulang belulang, bahkan membatu layaknya mumi. Mengerikan, Gama bergumam. Apa mereka korban pembantaian? Bukan. Mereka jasad yang dikumpulkan oleh Raden Sengkuni di Siti Kawaruhan untuk saat ini. Balas Kimpul penuh ironi. Maksudnya, sebentar. Maksudmu mereka akan dibangkitkan? Kimpul mengangguk. Seperti yang terjadi pada jasad Trapaku Jagar yang menyerang Dirga. Danan menelan ludah membayangkan bencana apa yang akan terjadi saat Raden Sengkuni membangkitkan mereka. Sudah jelas, jasad-jasad ini bukanlah jasad manusia biasa. Mereka adalah pendekar-pendekar kuat pada zamannya. Tidak terbayang jika mayat hidup pendekar dibangkitkan untuk dikendalikan sebagai bala tentara. Sudah pasti menimbulkan kehancuran. Dengan pangwuruhanku, Raden Sengkuni bisa meramalkan sandi yang digunakan untuk ritual Sewu Lelembut. Tidak ada celah untuk menggagalkannya, ucap Kimpul pelan. Cahyo dan Budi meloncat dari pohon dan menghampiri mereka. Kalau gitu, kita serang sebelum mereka bangkit sepenuhnya, seru Budi yang hendak bergegas menuju runtuhan. Betul, Cahyo sependapat. Namun dalam hitungan detik, Danan menarik sarung Cahyo dan menahannya hingga terjatuh di tanah. Sementara Gama menarik kerah belakang baju Budi untuk menghentikannya. Tahan, jangan terbawa emosi, ucap Gama dengan tegas. Budi segera menghentikan langkahnya tanpa membantah sedikit pun. Kenapa Nan? Kalau ada waktu yang tepat untuk menghentikannya adalah sekarang, protes Cahyo geram. Aku paham, kita ingin berjuang, tapi bukan berarti tanpa perhitungan dan tanpa rencana, Jul. Kamu mau kita ke sana cuma ngantar nyawa?
Kita nggak tahu bahaya macam apa di sana kalau kita terlalu terbawa emosi. Yang kita lawan ini bukan manusia biasa. Dia manusia dengan hati iblis. Iblis saja mungkin sungkem sama dia. Cahyo mengatur nafasnya yang memburu. Danan menjulurkan tangannya, membantu Cahyo berdiri, lalu menunjuk lurus ke salah satu sudut reruntuhan. Lihat itu, kalau kamu asal maju, yang ada celaka kita. Mereka semua menatap ke arah telunjuk Danan. Mata mereka terbelalak melihat sosok raksasa siluman Lawa Ireng bersayap, dengan banaspati bersarang di punggungnya yang tengah terbang. Sosok itu mendekat di balik reruntuhan dan di punggungnya berdiri seorang pria yang mengenakan jas. Siluman itu mengantar pria tersebut menduduki sebuah singgasana di antara tumpukan mayat itu. Sungguh pemandangan yang menggetarkan nyali. Raden Sengkuni, gumam Kimpul geram. Melihat sosok itu, Danan mengepalkan tangannya. Cahyo dan Budi juga hanya terdiam. Mereka tampaknya memilih menarik diri. Mereka tidak akan lupa bagaimana serangan satu banaspatinya saja bisa membumi hanguskan alas Rawa Sukmo. Di tengah kebisuan mereka, tiba-tiba gelang Kingge Gama berbunyi dengan sendirinya. Keris Raga Sukma. Danan kebingungan, keris Raga Sukmanya muncul dengan sendirinya. Ada apa, Nan? Tanya Cahyo penasaran. Budi mendekat kepada Gama, menyadari keganjilan yang terjadi. Namun Gama pun tidak paham. Tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Samar-samar terdengar suara tidak jauh dari mereka. Mereka mengenal jelas sang pemilik suara yang akhirnya menunjukkan dirinya dalam wujud kakek bersorban putih. Kalian akan melawan mereka, tapi tidak sekarang. Suara seorang wanita menyusul bersamaan dengan gerimis yang jatuh. Gilang Samana, ucap Danan. Nyi Sendang Rangu. Mereka berlima terpaku pada sosok yang tidak mereka sangka akan kemunculannya saat ini. Mereka siapa? Kimpul merasa takjub dengan kemunculan dua sosok spiritual itu. Kawan kami, balas Jagat singkat. Raden muda, kamu adalah kunci untuk menyelesaikan bencana ini. Kuasai dulu pusaka dan sosok yang melindungimu itu terlebih dahulu sebelum menghadapi Sengkuni, ucapnya Sendang Rangu. Gilang Samana mengangguk. Ini bukan lagi pertempuran biasa. Ini medan perang. Untuk memenangkan peperangan, kalian membutuhkan sekutu. Tinggalkan tempat ini dan kembali dengan orang-orang yang terikat dengan kalian. Danan dan Gama ragu, tapi mereka tidak berani membantah. Demikian juga Budi yang hanya memerhatikan. Tapi bagaimana dengan jasad-jasad yang akan dibangkitkan itu? Mereka akan memakan banyak korban. Nyi Sendang Rangu dan Gilang Samana saling bertatapan. Mereka tidak segera menjawab dan malah berangsur-angsur menghilang. Kadang memang ada yang harus dikorbankan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Peperangan sudah pasti menjatuhkan korban yang tidak sedikit, tapi itu harga yang harus dibayar untuk mencegah korban yang lebih banyak. Jika kalian mati di sini, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan tanah ini. Nyi Sendang Rangu menghilang di balik rintikan hujannya. Jangan meremehkan kuasa Sang Pencipta. Bisa saja dia sudah memberikan peran pada ciptaannya untuk menahan mereka. Wujud Gilang Samana yang perlahan memudar akhirnya benar-benar menghilang. Kemunculan kedua sosok itu seperti memberi keyakinan pada mereka untuk memilih langkah bersabar. Pak Lek, Mbak Jiwo, Nyai Jambrong. Cahaya mulai menghitung siapa saja sosok yang mungkin akan membantu mereka. Kang Sukri, Banu Rasmi, Ki Dudui, Mang Idim. Mereka semua bergumam sembari mengingat dan membayangkan siapa saja yang mungkin membantu mereka menghadapi jasad-jasad pendekar yang bangkit itu dalam medan perang nanti. 3 hari, Jagat membuka pembicaraan. Aku akan mengumpulkan pusaka dan kekuatanku untuk menjemput kalian dalam 3 hari. Dan kita akan kembali dengan semua sekutu yang kita miliki. Danan, Cahyo, Gama, Budi, dan Kimpul serentak menoleh ke arah Jagat dan menganggukkan kepala. Tanpa menunggu lama mereka pun berpaling, meninggalkan tempat mengerikan itu dan berpencar untuk mengumpulkan sekutu untuk menghadapi Raden Sengkuni dan pasukannya. Raden Sengkuni yang tengah melakukan ritual mengendus keberadaan sosok-sosok yang mengawasi mereka. Ia pun berdiri dari singgasananya dan memperhatikan beberapa mayat yang telah bangkit dengan sempurna dari kematian. Kuperintahkan kalian untuk berkumpul.
Sosok manusia dengan rupa layaknya laba-laba menghampiri Raden Sengkuni. Ia merunduk, menunjukkan kepatuhannya. "Saya Ki Tunggulpati, bangkit dari makam alas mayit." Raden Sengkuni tersenyum. Rupanya Baron bekerja dengan baik. Menyusul Ki Tunggulpati, bangkit juga beberapa sosok berpakaian abdi keraton dan sosok-sosok lain yang bangkit bersama kodam yang mereka miliki. "Tidak sia-sia aku membunuh kalian." Raden Sengkuni tertawa puas melihat sosok-sosok yang ia bunuh bangkit satu persatu. Mereka semua berlutut patuh dan sebagai perwujudan dari kekuatan kutukan Sewu Lelembut. "Aku merasakan keberadaan dua sosok yang akan menghalangi jalanku," ucap Raden Sengkuni. "Sepertinya ada juga tikus-tikus yang bersama mereka. Habisi mereka sebelum mereka menggangguku." Dalam sekejap sosok-sosok yang baru saja bangkit itu menghilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.